Film ini bercerita tentang seorang remaja bernama Deb yang belum pernah berpacaran sama sekali. Deb sebenarnya menyukai teman wanita yang bernama Jen. Akan tetapi seorang gadis bernama Aubrey datang ke dalam hidupnya. Awalnya Aubrey ingin membantu Deb menyatakan cinta pada Jen. Tetapi Deb mulai merasa bahwa dia telah jatuh cinta pada Aubrey. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Dev. Dev adalah seorang remaja yang sangat polos dan pemalu. Walaupun Dev sebentar lagi akan lulus SMA, dirinya belum pernah merasakan yang namanya pacaran dengan seorang wanita. Karena hal itu, Dev pun tidak mau membuang masa mudanya tanpa mengenal arti dari cinta. Ia memutuskan untuk menyatakan cintanya pada gadis yang telah lama ia sukai. Gadis yang disukai Dev ini adalah sahabatnya yang bernama Jen. Akan tetapi karena Jen ini adalah gadis yang sangat cantik dan terkenal, maka tak heran banyak cowok yang mulai mendekatinya. Karena hal tersebut membuat Dev tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengungkapkan rasa sukanya terhadap Jen. Saat Jen putus dengan pacarnya, ia pun memberanikan diri untuk menyatakan cintanya pada Jen di sebuah pesta. Tapi sebelum itu, Dev mulai berlatih untuk merayu Jen di belakang rumah tempat pesta itu berlangsung. Saat Dev sedang berlatih untuk menyatakan cinta, tiba-tiba saja seorang gadis bernama Aubrey mengagetkannya. Aubrey datang ke pesta itu bersama dengan temannya. Akan tetapi semua temannya sibuk berpacaran. Dia pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari pesta. Nah, setelah itu mereka sedikit berbincang-bincang tentang Dev yang akan menyatakan cintanya pada Jen. Dev lalu mengeluarkan secari kertas dan langsung mempraktekkan bagaimana dirinya akan menyatakan cintanya terhadap Jen. Setelah mendengar hal tersebut, Aubrey menganggap bahwa hal itu adalah ide yang sangat konyol dan terdengar membosankan. Tak berselang lama, Dev langsung mengajak Aubrey untuk berdansa. Awalnya Aubrey menolak ajakan tersebut, tetapi karena dia terus memaksa, akhirnya Aubrey pun berdansa dengannya. Setelah itu, tidak diduga-duga polisi datang untuk membubarkan pesta itu. Semua orang yang berada di pesta itu segera kabur menjauhi polisi. Saat Dev dan Aubrey kabur, Dev melihat Jen bersama dengan pria lain. Dev pun menjadi sangat sedih karena dirinya terlambat untuk menyatakan cintanya. Melihat Dev sedikit bersedih, Aubrey mengajak Dev untuk berjalan pulang ke rumahnya. Saat berbincang-bincang, Dev mengetahui bahwa Aubrey telah memiliki kekasih yang lebih tua darinya bernama Ronnie. Setelah sampai di rumah Aubrey diam-diam mengajak Dev untuk masuk ke dalam kamarnya. Lalu Aubrey bertanya pada Dev, apakah dia pernah bermantap-mantap dengan seorang gadis. Dev pun mengaku bahwa dirinya belum pernah melakukan itu. Dev pun lalu mengajukan pertanyaan yang sama pada Aubrey. Akan tetapi Aubrey menolak untuk menjawab pertanyaannya. Kemudian mereka berdua berbaring bersama sambil berpelukan. Saking nyamannya, mereka berdua sampai tertidur pulas. Keesokan paginya mereka berdua dibangunkan oleh suara ibu Aubrey yang mengetuk pintu kamarnya. Mereka berdua pun langsung panik. Kemudian Aubrey menyuruh Dev untuk kabur melewati jendela. Dev pun dengan cepat kabur dengan cara melompat dari jendela. Setelah itu, Dev menceritakan pertemuannya dengan Aubrey kepada dua sahabatnya yang bernama Simon dan Big. Dev bercerita bahwa dirinya menyukai Aubrey, akan tetapi Aubrey telah memiliki pacar. Kemudian kedua sahabatnya itu meminta Dev untuk menghubungi Aubrey karena bisa saja Aubrey berbohong jika dia memiliki pacar. Sayangnya, Dev tidak memiliki nomor Aubrey. Dia lupa untuk meminta nomornya kemarin malam. Lalu kedua sahabatnya membantu Dev mencari nomor Aubrey. Namun mereka hanya bisa menemukan nomor telepon rumahnya Aubrey. Sebelum pergi, Simon mengajak Dev untuk pergi menonton film bersama dengan teman-temannya yang lain. Sesampainya di rumah, Dev langsung menghubungi telepon rumah Aubrey. Aubrey sangat kaget ketika dia menelponnya melalui telepon rumah. Lalu Dev mengajak Aubrey untuk pergi menonton film. Sayangnya, Aubrey telah memiliki janji dengan pacarnya untuk menonton film juga. Malam harinya, Dev bertemu Aubrey dan pacarnya di bioskop. Saat itu, Jen dan teman-temannya juga datang ke bioskop. Mereka pun pada akhirnya menonton film bersama-sama. Saat film berlangsung, Aubrey merasa cemburu karena Jen terus menggoda Dev. Ia pun segera keluar dari ruangan teater. Dev yang melihat Aubrey keluar ruangan langsung menghampirinya. Kemudian Aubrey meminta maaf karena kemarin dirinya memaksa dia untuk melompat dari lantai 2. Dia juga meminta maaf karena sudah bersikap cuek di telepon. Dev mau memaafkan Aubrey jika Aubrey memberikan nomor ponselnya. Dan pada akhirnya, Dev pun berhasil mendapatkan nomor ponsel Aubrey. Setelah menonton film, mereka semua berkunjung ke rumah salah satu teman Jen. Di sana Jen dan Aubrey berbincang tentang Dev.
Jen berbicara tentang cowok-cowok yang sering membuatnya patah hati. Jen terus-menerus memuji Dave yang selalu ada untuknya saat Jen mengalami patah hati. Saat itu Aubrey sebenarnya ingin berkata bahwa Dave adalah cowok yang baik dan tidak akan melukai hati dari Jen. Tetapi dia tidak jadi untuk mengatakan hal tersebut. Dari sini Aubrey mulai merasakan bahwa dirinya menyukai Dave, tetapi ia masih belum menyadarinya. Di sisi lain, Ronnie yang mabuk merasa cemburu karena Dave dari tadi memperhatikan Aubrey dari dalam rumah. Lalu Ronnie memberitahu Dave bahwa Ronnie dan Aubrey akan melakukan mantap-mantap. Sebelumnya Ronnie pernah mengajak Aubrey mantap-mantap, namun Aubrey belum siap untuk melakukannya. Dave pun menjadi khawatir pada Aubrey karena Aubrey pernah berkata padanya jika dia tidak suka melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian Dave menemui Aubrey dan memintanya untuk tidak menyerahkan kepriwinannya kepada Ronnie. Mendengar hal itu, Aubrey langsung mengatakan pada Dave bahwa itu bukanlah urusannya. Di sini Dave mulai sadar bahwa Aubrey diam-diam menyukainya. Aubrey terlihat sangat cemburu ketika dia sedang bersama Jen. Tak lama setelah itu Ronnie datang dan mengamuk di sana. Ronnie menyuruh Aubrey untuk segera pergi dari sini. Dave mencoba menghentikan itu tetapi tidak berhasil. Di situ terjadilah sedikit perkelahian. Hingga akhirnya Aubrey memutuskan pergi bersama Ronnie untuk menghentikan kekacauan itu. Setelah kekacauan itu, Dave bersama Jen berada di kamar tidur. Di sana Jen sedang mabruk dan dia mengeluh kepada Dave tentang masalahnya. Saat bercerita, Jen menyadari bahwa dia sedikit lebih murung. Ia pun bertanya pada Dave mengapa dia terlihat murung. Saat ia ingin membicarakan masalahnya, Dave tidak sengaja bertatapan dengan Jen. Lalu ia pun sadar jika dia telah jatuh cinta pada Aubrey. Lalu Dave memutuskan untuk pergi dari pesta itu. Di perjalanan, Dave menerima pesan singkat dari Aubrey yang memintanya untuk menjemput Aubrey di rumah. Dave pun segera menjemput Aubrey dan mereka pun pergi bersama. Di dalam perjalanan, Aubrey bercerita jika dirinya putus dengan Ronnie. Karena Aubrey telah putus, Dave pun memiliki kesempatan untuk mendekati Aubrey. Kemudian mereka pun saling mengungkapkan perasaan mereka masing-masing. Kini beban dalam hati mereka telah menghilang setelah mereka mengungkapkan rasa suka satu sama lain. Keesokan harinya, Dave mengajak Aubrey bertemu dengan adik kecilnya yang bernama Sheila di sebuah taman. Di sana, Dave bercerita lebih banyak tentang dirinya. Saat malam hari, orang tua Aubrey pergi ke sebuah pesta dan Aubrey pun hanya sendirian di rumah. Karena dia sendirian, Aubrey meminta Dave untuk datang ke rumah. Dave pun segera pergi ke rumah Aubrey dengan membawa majalah bekas. Alasan mengapa Dave membawa majalah bekas adalah karena Aubrey senang membuat lukisan dari majalah bekas itu. Aubrey pun sangat senang karena Dave sangat mengerti dirinya. Lalu mereka berdua pun saling mulai mendekat di kamar Aubrey. Awalnya mereka ragu untuk mantap-mantap karena mereka berdua belum pernah melakukannya. Tetapi karena terbawa suasana, mereka pun memutuskan untuk mantap-mantap. Sebelum itu Dave mengalami kesulitan saat memakai balon karena ini adalah pertama kalinya dia melakukan ini. Tapi pada akhirnya Dave berhasil memasangkannya dengan benar. Kemudian mereka pun langsung melakukan mantap-mantap. Sayangnya kegiatan mantap-mantap itu tidak berjalan dengan lancar yang mengakibatkan mereka berdua menjadi kesal. Mereka berdua sama-sama belum berpengalaman. Maka dari itu mereka tidak puas dengan mantap-mantap itu. Mereka pun saling menyalahkan dan memutuskan untuk tidak saling menghubungi lagi. Dave kembali bertemu dengan dua sahabatnya untuk menceritakan tentang kesalahan yang dia lakukan saat mantap-mantap. Dave merasa menyesal karena telah mantap-mantap dengan Aubrey. Lalu mereka berdua berkata bahwa wajar jika Dave dan Aubrey melakukan kesalahan saat mantap-mantap, karena itu adalah pertama kalinya untuk mereka. Mereka berdua merasa bahwa itu adalah sebuah rintangan kecil dalam hubungan Dave dan juga Aubrey. Kemudian Simon meminta Dave untuk menghubungi Aubrey dan mencoba memperbaiki kesalahan tersebut. Sementara itu, Aubrey yang akan berangkat ke sekolah masih terlihat murung atas kejadian kemarin. Kemudian Aubrey memberanikan diri untuk bercerita pada orang tua tentang dirinya yang bertemu dengan Dave. Aubrey merasa menyesal karena telah memarahi Dave. Dia takut kalau tidak bisa bertemu lagi dengan Dave. Kemudian orang tua Aubrey memberikan semangat padanya. Hal itulah yang membuat perasaan Aubrey menjadi lebih baik. Setelah itu, Aubrey segera berangkat ke sekolah. Saat dia keluar rumah, ternyata Dave telah menunggunya di luar untuk meminta maaf pada Aubrey. Dave merasa bahwa mereka harus memulai hubungan ini lagi. Dave merasa sangat cocok dan nyaman ketika bersama dengan Aubrey. Hanya Aubrey gadis satu-satunya yang ia cari selama ini. Mendengar hal itu, Aubrey merasa sedikit shock. Lalu Aubrey meminta Dave untuk mengantarkannya ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Aubrey memberitahu Dave bahwa dirinya mau untuk memulai hubungannya lagi.
Lalu scene akhirnya ditutup dengan memperlihatkan mereka berdua yang pada akhirnya berpatukan dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.